Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan pada kalian tentang mata pelajaran pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Hal yang harus kamu ketahui dalam materi ini adalah, yang pertama adalah kamu harus tahu tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian alat reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama kita bahas adalah alat reproduksi pada pria. Sebelum nyampe ke sana anak-anak, reproduksi pada manusia itu bertujuan untuk memperbanyak jumlah keturunan manusia itu sendiri, sehingga dengan demikian keturunan manusia itu bisa lestari di dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu dibutuhkan alat reproduksi. Ada dua alat reproduksi pada manusia. Yang pertama tadi reproduksi pada pria dan alat reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi pada pria itu tentu bagi anak-anak yang pria sudah mengetahui, dan alat reproduksi pada wanita bagi anak wanita lain mengetahui. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh melihat video yang akan saya putar untuk lebih menjelaskan dengan detail apa itu alat reproduksi pada pria. Tapi ingat anak-anak, setelah menonton video ada tugasmu. Nah, kamu jawablah nanti tugas itu di dalam kertas lembar, lalu fotokan dan kirim ke WA guru kamu masing-masing. Yang kelasnya saya masuk, kirimkan ke WA saya. Yang kelasnya sama Bu Nur Asia, kirimkan ke WA Bu Nur Asia. Yang kelasnya dengan Ibu Desmila Manurung, kirim WA-nya ke Bu Desmila Manurung. Demikian dari pembukaan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kueperian, saya Pratita, tutor biologi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita akan melihat pada video ini sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi dan kelenjar reproduksi. Kita mulai dari alat-alat reproduksi terlebih dahulu. Yuk. Alat reproduksi. Oke ya, jadi alat reproduksi pada pria itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Jadi kita lihat kalau yang luar ini nanti terdiri dari skrotum. Ya, skrotum ini adalah bagian yang membungkus testis, itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah penis. Nah, penis ini merupakan alat kopulasi, yaitu alat untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Itu adalah penis. Ini sebagai alat reproduksi luar. Nah, kemudian yang agak rumit itu adalah alat reproduksi dalamnya, karena ini berupa saluran-saluran yang cukup panjang. Kita lihat. Kedua, bagian dalam. Ini terdapat saluran-saluran. Kita akan mulainya. Yang pertama ini adalah testis. Oke, testis ini berupa kantong kecil ya, jumlahnya ada sepasang berada di dalam skrotum. Nah, di dalam testis ini terdapat saluran panjang yang disebut dengan tubulus seminiferus ya. Jadi ada tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini berlangsung proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi, di sini terjadi proses spermatogenesis.
genesis. Nah, kemudian nanti setelah saluran tubulus seminiferus berikutnya, saluran berikutnya itu adalah epididymis. Nah, epididymis berarti letaknya itu sudah di sebelah luar dari testis. Nah, epididymis ini menjadi tempat pematangan sperma ya. Jadi proses pematangan sperma itu berlangsung di epididymis dan juga nanti menjadi tempat penyimpanan sementara. Saluran berikutnya setelah epididymis ini adalah yang disebut dengan vas deferens ya. Vas deferens ini adalah saluran sperma dari epididymis menuju ke kantong sperma atau vesica seminalis. Ya, jadi ini saluran dari epididymis ke vesica seminalis. Nah, kemudian setelah vas deferens, saluran berikutnya ini adalah yang disebut dengan ductus ejaculatorius. Oke ya, ductus ejaculatorius ini adalah saluran sperma dari kantong sperma menuju ke uretra ya. Jadi dari vesica seminalis atau kantong sperma menuju ke uretra. Nah, yang terakhir ini adalah saluran yang disebut dengan uretra. Uretra ini berada di dalam penis dan dia ini berfungsi juga sebagai saluran keluarnya urin. Nah, jadi uretra nanti untuk saluran keluar sperma dan urin. Oke ya, jadi ini ada di dalam penis. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang belum saya sebutkan adalah kantong spermanya sendiri atau vesica seminalis. Vesica seminalis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar reproduksi. Oke adik-adik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelenjar reproduksi pada pria. Apa saja? Kita lihat kelenjar reproduksi. Nah, di sini yang berperan sebagai kelenjar reproduksi itu ada 3 macam ya. Yang pertama ini yang disebut dengan vesica seminalis. Ya, vesica seminalis atau tadi disebutkan sebagai kantong sperma. Nah, selain berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma yang matang, ternyata vesica seminalis ini juga berperan sebagai kelenjar karena dindingnya itu akan mensekresikan zat yang berfungsi memberi makan atau nutrisi untuk kebutuhan sperma ya. Jadi di sini nanti vesica seminalis ini akan menghasilkan cairan nutrisi untuk sperma ya. Oke, karena sperma ini bagaimanapun adalah sebuah sel yang hidup dan dia pasti membutuhkan nutrisi. Yang kedua, ini adalah kelenjar prostat. Oke ya, kelenjar prostat ini fungsinya adalah menghasilkan cairan basa ya. Cairan basa yang fungsinya itu adalah nanti untuk mengurangi keasaman di dalam vagina dan juga untuk mengurangi keasaman dari residu urin yang terdapat di dalam uretra ya. Jadi menghasilkan cairan basa untuk mengurangi keasaman vagina dan residu urin. Ya, jadi di dalam uretra pasti terdapat sisa atau residu dari urin yang sifatnya asam. Nah, ini nanti kemudian kelenjar prostat akan menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga ini adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi menghasilkan cairan
untuk proses lubrikasi ya, jadi cairan pelumas atau lubrikasi. Saat kopulasi. Oke ya, jadi ini adalah 3 macam kelenjar reproduksi pada pria. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma, juga proses pematangan sperma dan bagaimana sih struktur dari sperma itu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Nah, proses spermatogenesis ini berlangsung selama 74 hari untuk 1 kali proses ya, jadi cukup panjang. Dan proses spermatogenesis ini terjadi pada seorang laki-laki dimulai ketika dia memasuki usia pubertas. Jadi kalau sebelum masuk usia pubertas, maka proses ini belum terjadi. Tapi begitu memasuki usia pubertas, maka proses ini akan dimulai. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sel induk sperma itu akan membentuk spermatozoa ya. Kita mulai spermatogenesis. Nah, di dalam testis ya, di dalam testis khususnya di dalam tubulus seminiferus itu akan terdapat sel-sel induk sperma yang namanya spermatogonium. Jadi dimulai dari spermatogonium. Nah, spermatogonium ini dikatakan bersifat diploid kromosomnya atau 2N. Nah, spermatogonium ini sebelumnya dia akan membelah secara mitosis menjadi banyak. Nah, kemudian setelah itu akan berkembang menjadi yang namanya spermatosit primer ya. Jadi spermatosit primer. Oke, ya. Jadi spermatosit primer ini juga bersifat 2N karena sebenarnya dia juga berasal dari mitosis dari spermatogonium. Tetapi spermatosit primer ini berukuran lebih besar daripada spermatogonium karena dia memang mengalami perkembangan. Setelah itu, spermatosit primer ini kemudian mengalami proses yang namanya pembelahan meiosis. Nah, meiosis ini ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, spermatosit primer ini akan membelah menjadi 2 sel yang sama besar yang disebut dengan spermatosit sekunder atau spermatosit 2 ya, spermatosit sekunder. Nah, melalui meiosis 1, maka sifat yang diploid tadi diubah menjadi bersifat haploid atau N. Nah, kemudian masing-masing spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Ya, meiosis kedua. Nah, ini membelah menjadi 2 lagi, yaitu yang disebut dengan spermatid. Jadi di sini nanti ada 4 spermatid. Oke ya. Nah, masing-masing sama yaitu bersifat N semuanya. Jadi ada 4 spermatid. Nah, selanjutnya setelah terjadi spermatid, maka masuklah pada fase yang namanya spermiogenesis, yaitu proses pematangan sperma. Kalau adik-adik melihat di sini, spermatid ini bentuknya bulat tanpa ekor. Tapi begitu dia menjadi spermatozoa, di sini ada kepala, ada ekor. Nah, proses pembentukan ekor menjadi bagian ekor, bagian kepala, ini terjadi pada proses yang namanya spermiogenesis atau pematangan sperma ya. Jadi, kalau tadi spermatogenesis ada di dalam testis, maka di sini dilanjutkan, ini kan, masing-masing menjadi sperma. Oke ya, sperma atau spermatozoa, prosesnya namanya adalah spermiogenesis. Nah, ini berlangsung di mana? Di dalam epididymis. Ya, oke. Jadi dalam epididymis terjadi pematangan. Setelah itu spermanya kemudian disimpan sementara sebelum dialirkan melalui vas deferens masuk ke dalam vesika seminalis. Nah, kita kemudian akan melihat gambar dari struktur sperma itu sendiri. Nah, sperma ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian ekor. Tapi di tengahnya ini ditemukan bagian leher atau badan. Bagian kepala itu nanti terdapat
inti sel di dalam, kemudian di luar itu akan diselubungi oleh bagian yang namanya akrosom. Akrosom itu nantinya berfungsi untuk menghasilkan enzim yang penting pada saat proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, kemudian di bagian tengah ini terdapat mitokondria yang bentuknya seperti spiral. Fungsinya adalah menghasilkan energi untuk pergerakan sperma itu di dalam saluran kelamin wanita. Nah, kemudian ekor ini penting untuk proses pergerakan sperma itu sendiri. Nah, adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang sistem reproduksi pada pria.